Kita semua pasti tahu kan, salah satu kisah paling ikonik dalam sejarah Islam, pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Kisah ini tuh soal cinta, saling menghormati, dan dukungan yang luar biasa. Tapi, di balik kisah yang kita kenal baik ini, ternyata ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik yang tersembunyi di dalam catatan sejarah. Berapa sih sebetulnya usia Khadijah waktu itu? Nah, cerita yang paling umum kita dengar, yang diajarkan dari generasi ke generasi, adalah Nabi Muhammad menikah di usia 25 tahun, dengan seorang wanita bangsawan yang super bijaksana, Khadijah, yang waktu itu usianya 40 tahun. Angka ini udah kayak pakemnya gitu kan, udah jadi fakta yang hampir nggak pernah dipertanyakan lagi. Oke, mari kita coba dalami ini. Gimana kalau ternyata angka 40 yang ikonik itu sebetulnya menceritakan sesuatu yang beda? Bukan soal umur biologis, tapi lebih ke soal status dan kehormatan. Nah, inilah misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Sekarang, kita coba lihat dari sisi yang lain. Ternyata, ada sebuah catatan sejarah lain yang ngasih angka yang beda banget. Dan, argumennya ini sangat logis, dan terus terang, jauh lebih masuk akal kalau kita lihat dari kacamata biologi. Jadi, disinilah letak perbedaannya. Narasi 40 tahun itu lebih menekankan soal kemuliaan karakter. Seorang pemuda menikahi wanita senior yang bijaksana. Di sisi lain, narasi 28 tahun menyoroti sesuatu yang sangat praktis, kesuburan. Dan kenapa kesuburan ini jadi penting banget dalam perdebatan ini? Karena pernikahan mereka itu sangat diberkahi. Faktanya, Khadijah itu melahirkan 6 orang anak untuk Nabi. Secara medis, coba kita bayangkan, bagi seorang wanita di usia 40-an sampai 50-an di zaman itu, untuk punya 6 anak itu hal yang luar biasa jarang. Tapi, kalau usianya 28 tahun, semua kelahiran itu terjadi di rentang usia subur yang paling ideal. Nah, ini petunjuk pertama kita nih. Biar kita ngerti gimana ceritanya dua angka ini bisa muncul, kita harus balik ke akarnya. Kita bakal jadi detektif sejarah sekarang, melacak jejak-jejak tulisan dari para sejarawan paling awal dalam Islam. Dua nama kunci yang muncul itu adalah Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi. Mereka ini bapak-bapaknya sejarawan Islam. Anehnya, kedua nama ini kadang dihubung-hubungkan dengan angka 40, tapi di lain waktu dihubung-hubungkan juga dengan angka 28. Lah, disinilah inti kebingungannya. Gimana bisa satu orang yang sama dikaitkan dengan dua fakta yang saling bertentangan? Jawabannya ada di cara sejarah itu ditulis dan diwariskan. Coba bayangkan prosesnya dalam 3 langkah. Pertama, ada sang pengumpul, kayak Ibnu Ishaq, yang tugasnya mencatat semua yang dia dengar, bahkan cerita yang beda-beda. Dia seperti kolektor data mentah. Lalu datanglah sang penyunting, misalnya Ibnu Hisham, yang merapikan naskah Ibnu Ishaq. Dia memilih satu narasi, biasanya yang paling populer, dan membuang sisanya. Akhirnya, ya kita, publik, menerima versi yang sudah disunting ini sebagai satu-satunya kebenaran. Nah, analogi ini pas banget. Ibnu Ishaq itu jurnalisnya, yang ngumpulin berbagai versi cerita. Terus, Ibnu Hisham itu editornya, yang milih satu versi aja buat diterbitin. Akibatnya apa? Kita jadi ngira kalau si jurnalis cuma punya satu sumber, padahal naskah aslinya jauh lebih kaya dan kompleks. Jadi, siapa sih orang-orang ini sebenarnya? Untuk bisa memahami cerita mereka, kita perlu kenalan dulu sama siapa mereka, dengan segala kekuatan dan juga kelemahan mereka sebagai sejarawan. Sumber paling awal untuk narasi 28 tahun ini datang dari Ibnu Abbas. Beliau ini sepupu Nabi dan dijuluki Samudra Ilmu karena pengetahuannya yang luar biasa luas. Posisinya ini unik banget. Inilah yang bikin Ibnu Abbas menarik. Kekuatannya, dia ini dapat info dari dalam, langsung dari keluarga Nabi. Tapi, ada konteks penting yang perlu kita tahu. Beliau itu lahir sesaat sebelum Khadijah wafat, jadi dia nggak pernah kenal secara pribadi. Pengetahuannya itu warisan, bukan kesaksian langsung. Selanjutnya, Ibnu Ishaq. Wah, dia ini seorang pionir sejati. Sebelum dia, kisah hidup Nabi itu cuma tersebar dalam potongan-potongan cerita lisan. Dialah yang pertama kali menyusun semuanya jadi satu narasi kronologis yang utuh. Tanpa dia, pengetahuan kita tentang sejarah Nabi mungkin bakal beda banget. Tapi, Ibnu Ishaq juga nggak luput dari kritik. Kekuatannya jelas, karya perintisnya itu. Tapi, para ahli hadis sering mengkritik metodenya yang kadang nggak jelas dalam menyebutkan sumbernya, atau yang kita kenal sebagai tadlis. Belum lagi perseteruan yang terkenal dengan Imam Malik di Madinah juga ikut mempengaruhi reputasinya. Dan yang terakhir, Al-Waqidi. Kalau Ibnu Ishaq itu arsitek narasinya, Al-Waqidi ini adalah sang kolektor data yang super obsesif. Dia dikenal karena detail-detail kecil yang nggak dimiliki sejarawan lain. Al-Waqidi ini sebuah paradoks.
Kekuatannya, dia itu sampai melakukan riset lapangan, datang langsung ke lokasi pertempuran buat dapetin detail yang akurat. Tapi para ulama hadis menganggap dia nggak bisa diandalkan untuk urusan hukum agama, karena dia sering menggabungkan banyak cerita jadi satu, bikin sumber aslinya jadi kabur. Jadi, dia berharga banget untuk sejarah, tapi bermasalah untuk fikih. Oke, kita udah kenalan sama para sejarawan dan kerumitan catatan mereka. Sekarang kita geser sedikit fokusnya. Kalau memang angka 28 lebih masuk akal secara biologis, kenapa dong angka 40 bisa jadi begitu populer? Jawabannya mungkin bukan ada di biologi, tapi di budaya Mekah pada zaman itu. Nah, ini dia petunjuk kuncinya. Darun Nadwah. Ini adalah balai dewan, semacam parlemennya para pemimpin Quraisy. Ada satu aturan gak tertulis yang penting banget di sana. Untuk bisa masuk dan dianggap layak memberi suara, seorang pria harus mencapai usia 40 tahun. Jadi, harus kita pahami nih, di Mekah pra-Islam, angka 40 itu bukan sekedar angka, itu adalah sebuah pernyataan. Itu adalah semacam ambang batas yang menandakan kematangan, kebijaksanaan, dan kelayakan seseorang untuk jadi pemimpin. Dan disinilah semuanya jadi terang benderang. Menyebut Khadijah berusia 40 tahun, itu kemungkinan besar bukan pernyataan faktual tentang tanggal lahirnya. Itu adalah sebuah pujian sosiologis. Itu adalah cara untuk mengatakan Khadijah ini punya kebijaksanaan, wibawa, dan status yang setara dengan seorang pemimpin di Darun Nadwah. Keren kan? Sekarang, yuk kita kumpulin semua kepingan puzzle ini dan kita lihat gimana semuanya saling nyambung. Kita di sini bukan untuk mencari satu jawaban benar dan yang lain salah. Sejarah itu seringkali jauh lebih kompleks dari itu. Jadi inilah kesimpulannya. Mungkin ada dua kebenaran yang hidup berdampingan. Ada kebenaran biologis, usia yang lebih mendekati 28 tahun, yang menjelaskan kemampuannya punya banyak anak dan didukung oleh sumber penting seperti Ibnu Abbas. Dan di saat yang sama, ada kebenaran sosiologis, status terhormat yang digambarkan lewat angka 40, sebuah gelar kehormatan yang menandakan kematangan dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan terakhir yang penting banget. Ketika kita menemukan sebuah angka dalam teks-teks kuno, apakah kita harus membacanya secara harfiah sebagai data, atau kita harus melihatnya sebagai cerminan dari nilai dan pelajaran yang ingin disampaikan oleh masyarakat pada zaman itu? Sejarah itu nggak cuma memberitahu kita apa yang terjadi, tapi juga bagaimana orang-orang pada masanya memahami dunia mereka.